Ibu Nuri. Iya, kan melihat Ibu Nita soalnya Ibu Nita yang bagian jadwal. Ya, makasih Ibu Nita. Ya, disilakan peserta kita yang tadi pagi sudah capek-capek pas buka Vicon masih di atas motor. Ya, semangat. Ibu Nuri, disilakan Ibu Nuri Mutiara. Terima kasih Pak Yusran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Siapkan kelasnya dulu anak-anak dan beri salam ya. Ketua kelas tolong pimpin ya. Berdiri semua. Oke, sudah Pak. Dilanjut dengan berdoa. Terima kasih kepada ketua kelas kami yang sudah memimpin doa, anak-anak ibu sekalian. Seperti biasa, setelah berdoa kita lanjut dengan pembiasaan membaca ayat pendek setiap minggunya. Jadi minggu ini datanya ayat pendek Al-Falaq dan Al-Lahab. Silakan lanjutkan anak ibu. Siap, Bu. Amin. Terima kasih. Selesai, Bu. Ya, bagus sekali. Ya. Nampaknya ini udah hafal semua ya ayat Al-Falaq dan Al-Lahabnya. Minggu depan akan kita ganti dengan surat pendek lainnya. Ada yang tidak hadir hari ini? Hadir semua, Bu. Hadir semua, Ibu. Hadir semua. Ya, alhamdulillah. Sehat semua ya. Alhamdulillah, Ya. Bu. Tentunya di rumah tadi udah makan pagi, udah mandi ya. Semua udah cerah-cerah di sini. Mantap. Oke, jadi kalaupun kita tidak hadir sekolah itu harus ada alasan yang tepat. Apakah kita demam atau memang ada hal yang tidak bisa kita elakkan. Kenapa demikian? Karena kita perlu menjaga disiplin. Ngapain kita perlu disiplin, Bu? Kita kan cuma sekolah, belum bekerja. Inilah cara kita untuk menata masa depan kita. Kita kan punya masa depan ya anak-anak ya. Terima kasih. Karena sekarang masih dalam suasana 17-an, kita nyanyikan lagu Berkibarlah Benderaku ya. Bisa kan? Siap, Bu. Siap, Bu. Oke. Belum. Pakai musik atau enggak ya? Enggak tahu Ibu ini bisa atau enggak musiknya. Tunggu ya anak-anak sebentar. Langsung saja, Bu, tidak apa-apa juga. Ya. Berkibarlah bendera negeriku, berkibarlah walau dia aku. Oke, sangat bagus, tepuk tangan semua. Terima kasih anak-anak Ibu. Oke, tujuan pembelajaran kita hari ini masih ya? Tujuan pembelajaran hari ini adalah menemukan KPK dan FPB pada cerita-cerita, soal-soal cerita yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. Jadi minggu kemarin kita sudah belajar mengenai KPK dan FPB. Masih ingat? Siapa yang tahu? Coba siapa yang ingat KPK itu apa? Kelipatan Ayo. persekutuan. KPK kelipatan persekutuan terkecil, Ibu. Iya, bagus sekali. Anita, Ibu Nita, Sinita ya, bagus sekali. Siapa yang tahu FPB? Ayo. Faktor persekutuan terbesar, Bu. Ya, KPK adalah kelipatan persekutuan terkecil, itu kepanjangannya ya. Nanti maknanya akan kita pelajari. Dan FPB, faktor persekutuan terbesar. Jadi hari ini kita belajar KPK dan FPB. Sebelum pembelajaran KPK, ini apa ya? Kita akan belajar terlebih dahulu apa itu kelipatan. Karena tadi kan KPK itu adalah kelipatan persekutuan terkecil. Jadi kita maknai dulu apa itu kelipatan. Jadi kelipatan itu adalah mengalihkan bilangan dengan setiap bilangan asli berurutan. Bilangan asli ada yang tahu bilangan asli?
1, Anak 2, Ibu, 3. 1 sampai Ya. 9. Ya, bagus sekali. Mantap. Bilangan asli itu dari 1, 2, 3, 4, 5 sampai seterusnya. Jadi kelipatan itu adalah bilangan dari satu bilangan dikalikan dengan bilangan asli. Contohnya kelipatan 2. 2 kali 1 berapa? 2. 2 kali 2? 2 kali 4. Oke. Jadi kelipatan dari 2 itu adalah 2, 4, 6, 8, dan seterusnya. Lalu apa pula itu faktor? Karena tadi FPB adalah faktor persekutuan terbesar. Jadi faktor adalah bilangan-bilangan yang dapat membagi sampai habis suatu bilangan. Artinya 10 ini angka berapa saja yang bisa dikalikan hasilnya menjadi 10. Contohnya 1 kali 10 berapa? 10. 2 kali 5 juga 10. Ada lagi selain ini? Ada Sudah, lagi Bu. selain ini? 2 saja, Bu. Oh iya. Jadi faktor dari 10 itu ada 1, 2, 5, dan 10. Seluruh angka yang ada dalam perkalian ini adalah faktor dari 10. Lalu kita akan masuk dengan KPK. Kita ingatkan kembali, kemarin sudah belajar, Ibu ingatkan kembali. Contohnya saja misalkan KPK dari 5 dan 6. Nah, kalau KPK berarti kita harus ingat kelipatan. Berarti kita cari dahulu kelipatan 5 dan kelipatan 6. 10. Nah, coba siapa yang tahu kelipatan 5? Saya, Bu. Oke. Coba Winingsih. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, dan seterusnya, Bu. Mantap sekali anak Ibu. Jadi kelipatan 5 ada 5, 10, 15, 20, 25, 30, dan 35. Artinya kalau 5 ini dikali 1, 10 kali 2, 15 kali 3, dan seterusnya bilangan asli. Lalu kelipatan dari 6, siapa yang bisa? Ayo, anak-anak Ibu. Iya, coba. Iya, coba Emil. 6, 12, 18, 22. Tidak tahu lagi Ibu. Oh, iya. Berarti masih belum bisa ya. Yang lain ada yang tahu? 24, Bu. Bukan 22. Emil salah, Bu. Iya, coba Bu Dini. Bu Dini itu tadi bisa. Coba kelipatan 6. Iya, 12. Iya, bagus Ya, 12 sekali. dan seterusnya. Ya, bagus. Mantap sekali anak Ibu. Jadi, Bu. dari kelipatan 5 dan 6 ini, angka berapa sama-sama ada pada 5 dan 6? Angka berapa? Ayo. 30. Berapa? 30, Ibu. Oh iya, angka 30. Jadi KPK dari 5 dan 6 adalah 30. Lalu ada F. Nah, kalau FPB berarti kita ingat faktor. Faktor berarti kita cari dulu faktor dari 12 dan 18. Faktor dari 12 ada 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Faktor 18 ada 1, 2, 3, 6, 9, dan 18. Yang sama-sama mempunyai faktor terbesar adalah angka 6. Sangat bagus sekali. 6. Ya. Lalu, Ibu, siapa bisa ya ke depan ya? Ibu coba tes 1. KPK dari 4 dan 6. Siapa bisa? Siapa bisa KPK dari 4 dan 6? Ayo. Ayo anak-anak Ibu. 8.
4. Ya, Saya, Bu. iya. Saya, Bu. Boleh ya, Ibu kirim jamboardnya ke apa ya? Ke kolom chat ya. Diisi coba siapa bisa. Nah, itu jamboardnya Ibu kirim ke kolom chat. Tulis nama ya, coba siapa KPK dari 4 dan 6. Sambil menunggu boleh siapa yang tahu? Coba. 4 kelipatannya ada 4. Saya, Bu. Saya butuh akses, Bu. Bu, akses ditolak, Bu. 8, 12, 16, 8, 8, 12. 12, 16, Berapa lagi? 16, 4 ya. 16. Oh, salah ini 16, ada tolak, Bu. 16. Lalu 16, kelipatan dari 20, 20. ya 12. Ini 12, betul nggak ini? 8, Ini betul nggak? betul. 20, Bu, di 4. Salah ya. Salah ya. 8, 12, 16, 20, 24. Ibu, Iya. kelipatan dari 4 bukan dimulai dari 4 ya, Bu. Iya, dimulai dari 4. Betul sekali. Winning sih. Sangat bagus teliti ya. Sama. Kelipatan 6 6. juga dimulai dari angka 6. 8, Oke, 18, sangat teliti kalian anak Ibu. 18. Berapa lagi? 24, 24. 24 dan seterusnya. Ini ada 24. Jadi angka berapa yang sama antara kiri dan kanan? Ayo. 24, Bu. 24. Ya, ada 24. Berarti Ibu mau KPK bertanya, dan- boleh enggak, Bu? Boleh sekali. Coba apa mau Kalau ditanya apa? misalnya angka yang sama itu dari masing-masing kelipatan ada lebih dari 1. Yang mana yang kita ambil, Bu? Ya, karena ini kan kelipatan persekutuan terkecil. Artinya, kelipatan yang paling kecil yang sama itu yang kita ambil. Jika seterusnya ada kelipatan yang sama, berarti kita ambil yang pertama bertemu. Kelipatan yang sama yang pada awal bertemu. Ya, mengerti, Winingsih? Ya, mengerti, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, terima kasih anak Ibu Winingsih. Lalu, kalian mungkin bertanya-tanya, di belakang Ibu ada apa, ya kan? Di belakang Ibu ada, Permainan, ini Bu. namanya congklak Congklak. KPK dan FPB. Ibu buat nama coklata. Congklak matematika. Jadi penggunaannya sebelum kita masuk ke tugasnya ya, Ibu beritahu untuk anak-anak Ibu, penggunaannya 2 orang pemain menggunakan congklak ini. Yang satu misalnya kelipatan 4 dan 6 seperti tadi. Yang satu berarti dia melangkah sesuai dengan angka 4, 8, 12, berapa lagi? 16 dan seterusnya. Lalu kelipatan 6 juga seperti itu. 6, 12, 18, 24 dan Bisa seterusnya. mundur sedikit, Bu, biar lebih terlihat. Nih. Lalu anak congklak yang sama-sama bertemu di awal itu adalah KPK-nya. Ibu tampilkan LKPD-nya ya sebelum kalian mengerjakan tugas. Jadi kenapa Ibu mengambil congklak ini? Karena congklak merupakan permainan tradisional. Jadi mengangkat permainan tradisional untuk dijadikan sebagai media pembelajaran. Ini penggunaan congklak tadi. Misalkan dari KPK 5 dan 2. 1 orang anak melangkah di kelipatan 5, 1 orang anak melangkah di kelipatan 2. Akhirnya bertemu pada berapa? Ayo, KPK dari 5 dan 2. Ayo.
20. 20. Yang paling kecil, Nak, berapa ya? 10. 10. Oh iya, berarti KPK-nya adalah 10. Ini juga seperti itu. Kelipatan 2 dan kelipatan 5 itu bertemunya pada angka 10. Lalu ini ada kelipatan 8 dan 12. 8 dan 12 ini bertemunya pada angka berapa? 24. 24 ya. Oke. Lalu ada pencarian FPB ya. Kalau FPB penggunaannya juga sama seperti yang Ibu jelaskan tadi. Misalkan FPB dari 8 dan 12. Berarti kita ambil faktor dari 8. Berapa saja faktor 8? Ada 1, 2, 4, dan 8. Ya kan? Lalu kelipatan dari 12. 12 ada 1. Berapa lagi? 6. Ayo. 6. 2, 2. 3. 3, 4. Iya, betul sekali. 6. Apa lagi? 6. 6. Oke, mantap sekali anak-anak Ibu. Jadi ini penggunaan congklak. Jadi Ibu bagikan LKPD ini ya. Di sini ada instruksi ini pencarian FPB. Di sini ada instruksi penemuan KPK dan FPB. Di sini ada langkah-langkahnya. Oke. Sebelum mengerjakan ini, karena congklak Ibu ada cuman 4 buah, jadi kalian membagi kelompok menjadi 4. Boleh ya? Boleh, Bu. Ya, Ya. coba Ibu hitung sampai 5. Cari kelompoknya, jangan kelompok itu saja ya. 1, 2, 3, 4, 5. Udah ya? Jadi kelompok 1, 2, 3, 4, dan 5. Ibu bagikan LKPD ini sebagai bahan diskusi anak-anak Ibu dalam kelompok. Ibu beri waktu 15 menit untuk menyelesaikan LKPD ini. Sebelum mengerjakan, ada yang bertanya nggak? Ada yang masih bingung dengan penggunaannya? Ada yang masih bingung? Sudah, Bu. Oh iya, sudah pintar-pintar ya, Nah Ibu. Kalau sudah, sekarang coba anak-anak Ibu presentasikan ke depan dari hasil yang anak-anak Ibu kerjakan. Bisa ya? Coba Emil, kelompok berapa Emil? Sudah selesai, Nak? Belum, Ibu. Oh, belum ya. Ada kelompok yang Iya. udah selesai? Ada kelompok Ini udah Bu. selesai ya? Winning Susanti sih sudah sudah selesai, selesai. Bu. Winning sih sudah selesai, Bu. Ya, Winning sih sudah selesai nampaknya ya. Silakan Nak, presentasikan kelompoknya, maju ke depan untuk mempresentasikan hasil dari pengerjaan tadi. Siap, Bu. Ya. Atau mungkin masih ada yang belum mengerti penggunaannya, boleh ke depan lihat alatnya lalu dikerjakan sambil menunggu kawan untuk presentasi. Boleh ya? Ini sih sudah ya. Terima kasih banyak anak-anak Ibu sudah Terima kasih, Bu. Iya, bagus sekali. Ini nampaknya anak-anak Ibu sudah kegerahan ya, udah jam 11 siang ya. Oke, kita coba dulu ya. Tepuk tangan nggak jadi namanya ya. Misalnya Nyamuk, Bu. seperti ini. Tepuk semangat tidak jadi, hampir jadi gitu ya. Oke. Kalau Ibu bilang jadi berarti tepuk, kalau bilang hampir jadi berarti nggak tepuk ya. Oke.
Mengerti Oke. ya? Mengerti, Bu. Mengerti. Ibu ulangi ya. Tepuk semangat. Tidak jadi, hampir jadi, tambah ya. Yeah, gitu ya. Oke. Yeah. Oke. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Tidak jadi, hampir jadi, yeah. Iya. Tepuk semangat. Jadi, tidak jadi, Iya. Oh. hampir jadi. Iya, semangat sekali Yusran ya. Iya. Coba Yusran. Ibu mau lihat tepuk semangatnya. Coba. Tepuk semang. Siapa yang pandu ini, Bu? Saya sendiri. Oke, sendiri aja. Tepuk semangat. Tidak jadi. Tidak jadi. Tidak jadi. Tidak Iya. jadi. Oke. Bagus Yusran ya, kreatif, nggak jadi-jadi tepuknya ya. Oke, kita lanjut. Jadi dari penyelesaian KPK dan FPB ini, bagaimana pula jika ada soalnya seperti ini, Bu? Ini Ibu tampilkan ya. Ada soal seperti ini. Budi memiliki 3 jenis permen. Ada 25 permen warna merah, 42 permen warna hijau, dan 56 permen warna biru. Permen-permen tersebut akan dimasukkan ke dalam kantong. Setiap kantong berisi ketiga jenis permen sama banyak. Berapa jumlah kantong maksimal yang harus dimiliki Budi untuk memasukkan permen? Jadi di sini Ibu belum menanyakan hasilnya, tapi Ibu ingin menanyakan, ini jenis soal apakah? Apakah termasuk ke KPK atau termasuk ke FPB? Siapa yang tahu? Ayo. FPB, Bu. FPB. Iya, siapa itu? Sangat bagus sekali. Siapa? Budinia. Iya, bagus sekali. Ini adalah FPB. Apa tandanya ini adalah soal dari penyelesaian FPB? Siapa yang tahu? Ayo. Apa tandanya? Tandanya maksimal, Bu. Iya, ada kata-kata berapa jumlah kantong maksimal. Maksimal itu artinya kan besar. Banyak. Berarti Paling banyak. Berarti faktor persekutuan terbesar. Ya, sangat bagus. Lalu ada lagi contoh soal. Coba siapa mau baca nih? Coba siapa yang mau baca, anak-anak? Saya, Bantu Bu. Ibu. Boleh, silakan. Di sebuah halaman gedung terdapat lampu merah yang menyala setiap 15 detik, lampu biru menyala setiap 25 detik, dan lampu hijau yang menyala setiap 50 detik. Jika awalnya semua lampu dinyalakan bersamaan, setiap berapa detik lampu akan menyala bersamaan? Nah, siapa yang tahu ini masuk dalam KPK atau FPB ya? KPK, Bu. Bu, KPK. Iya, siapa itu yang jawab? Yusran, Anita dan Bu. Nita. Ibu Anita. Kakak Anita dan Anita. Nita. Kakak Anita. Oke, Anita, Yusran, apa Bu. tandanya ini? Oke, sangat bagus Anita. Apa tandanya ini adalah KPK, Anita? Setiap Ya. bersamaan. Akan menyala bersamaan. Berapa Iya, detik? bagus sekali. Ya, bagus sekali ya. Berarti sudah paham. Kalau KPK itu artinya ada tahapan-tahapan di mana mereka akan bertemu bersamaan. Itu kata kuncinya. Bertemu bersamaan. Terus misalnya tanggal juga ya, tanggal berapa mereka bersama itu masuk ke dalam KPK. Lalu Ibu buat lagi di Jamboard. Ini ya, siapa bisa?
Ya. Ibu buat KPK dari eh, 6 dan 8. KPK dari 6 dan 8. Ini nggak bisa diakses ya sama anak-anak ibu ya? Iya, tidak ada pulsa, Bu. Nggak bisa, Bu. Katanya tadi gagal. Bisa nggak diakses ini? Kita nanti tuliskan nama dan jawabannya. Coba ya. Itu linknya sudah ibu kirim di kolom chat. Coba anak ibu bisa ya, coba. KPK dari 6 dan 8. Bisa anak ibu? Bisa, Bu. Bisa ya? Bisa, Bu. Klik di sini, sticky note. Bagi yang nggak tahu ya, yang tahu langsung saja jawab. Di sticky note dibuat, misalnya kelipatan dari 6, 12, berapa lagi? 18, 24, dan seterusnya. Lalu kelipatan 8, 16, 24, 32, dan seterusnya. Tulis nama ya, bisa nggak? Tidak ada akses ini, Bu. Iya, saya nggak bisa, Bu. Oh, tunggu, Ibu ganti dulu. Oh, sambil-sambil Ibu ganti. Sudah kayaknya, sudah ada akses ya. Oke, nggak apa-apa. Kalian tulis di buku Ya, Bu. saja. Saya sudah, Bu. Sudah ya, Winingsi. Coba nak tulis namanya, lalu buat kelipatan 6 dan 8. Nanti Ibu bacakan di sini ya, siapa yang bisa masuk ya. Pensilnya mana, Bu? Hilang di mana? Ini yang paling atas ini nak, pena, ini penghapus, ini bisa sticky note. Sticky note aja nak, sticky note. Oke. Oh, yang di Sambil-sambil- sebelah kiri nggak ada, Bu, di tampilannya. Oh ya nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Nanti kita tampilkan Ini lagi. buka di mana, Bu? Saya tidak bisa, Bu. Link yang Ibu kirimkan di kolom chat nak, yang paling bawah. Request, Bu. Saya sudah minta permintaan terkirim untuk disetujui. Tidak ada penyetujuan. Oh gitu ya. Udah publik Ibu buat ya. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Udah ya. Masih semangat Nana Ibu? Udah Masih, lemas Bu. ya? Semangat masih ya? Masih. Oke. Kalau masih semangat, Ibu akan tampilkan video mengenai soal tentang KPK dan FPB. Soal cerita mengenai KPK dan FPB. Ya. Halo adik-adik semua, selamat bertemu kembali. Bagaimana kabar kalian semua? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat selalu. Baiklah adik-adik, untuk pembelajaran kali ini kita akan belajar untuk menyelesaikan soal cerita FPB dan KPK. Silakan adik-adik simak pembelajaran kita kali ini supaya kalian bisa benar-benar memahami materinya. Namun sebelumnya jangan lupa untuk like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya. Kita masuk ke materinya. Sebelum kita menyebut dalam soal cerita, biasanya kenyataannya, kapan mereka? Nah, sekarang kita masuk ke contoh soalnya.
Adik-adik bisa perhatikan di sini sudah ada contoh soal yaitu Oke, ini contoh soalnya. Karina menabung setiap 7 hari sekali. Ayu menabung setiap 4 hari sekali. Pada tanggal 1 Agustus, keduanya menabung bersama. Kapan mereka akan menabung bersama lagi? Nah, ini soal apa yo, anak-anak ibu? Soal Soal apa? cerita, Bu. Soal Iya. cerita. Soal cerita yang berhubungan dengan KPK atau FPB? FPB. Kak. Nah, yang mana ya? KPK. Iya. Wah, Berarti ini adalah penyelesaian soal KPK. Nah, coba ya Ibu buat kembali. KPK dari 7, KPK dari 7 dan 4. berapa tadi ya? Ada yang 4 ingat? kalau nggak salah. 4 dan 1 Iya, 4 ya. 1 itu 4. adalah, tanggalnya. iya. Berarti dan 4. Sayang ya, Nana Ibu nggak bisa buat di sini. Mungkin akses Ibu belum pas. Jadi KPK dari, kita tulis dulu, kelipatan 7 ya kan? Coba anak Iya. Ibu siapa bisa kelipatan 7, 14, 14, 21, 21, 28, Iya. dan seterusnya. Ya. Oke, lalu dari 4, 4, 8, 12, 12, 16, 16 ya. 20, 24, 28. 28. Nah, lalu angka berapa ya sama? 28. 28, Bu. Oke, bagus sekali. Berarti bisa Ibu ambil kesimpulan, anak-anak Ibu sudah mengerti ya. Oke, kalau sudah mengerti, Ibu akan bagikan soal evaluasi untuk anak-anak Ibu kerjakan. Ini adalah soal evaluasi, nggak banyak untuk dikerjakan di sini. Kalian boleh kembali duduk pada kursinya masing-masing dan mengerjakan soal ini. Ibu bagikan satu orang satu ya. Ibu kasih waktu sekitar 15 menit untuk menyelesaikan ini. Atau masih ada yang mau bertanya? Sudah ya, sudah mengerti ya. Jadi sekarang kumpulkan tugas-tugasnya. Pada hari ini sebelum kita pulang, mungkin kalian merasa masih bersemangat atau sudah lemah, lesulung lah ya? Ya. Bersemangat sedikit, Bu. Semangat. Oke, seperti itu. Karena kita anak bangsa Indonesia, memajukan negara Indonesia. Kalau kita lemah gimana nanti kan kita untuk memajukan bangsa Indonesia. Nah, jadi ada video namanya, kalau Ibu bilang namanya video stop. Stop itu artinya apa? Artinya kita berhenti sejenak dari kegiatan, berhenti sejenak, lalu merasakan, ikuti instruksi Ibu ya. Duduk dengan tegap di kursinya, dengan lurus di kursinya. Lalu, Bu ya, Ibu. apa kabar? Pada dalam mengerjakan, namun teman Duduk dengan nyaman. ataupun berdiri sesuai dengan kondisi yang Iya, memungkinkan duduk dengan nyaman di beristirahat kursinya. kata.
Luruskan kakinya, istirahatkan. Rasakan. Rasakan lantai Anda berpijak. Rasakan tempat duduk Anda. Silakan pejamkan mata Pejamkan atau mata. arahkan pandangan ke depan. Rilekskan kedua kelopak mata. Rilekskan kedua kelopak Tarik mata. napas dalam. Tarik nafas dalam. Sadari napas masuk. Sadari napas keluar. Rasakan udara segar yang masuk melalui lubang hidung. Rasakan udara hangat yang keluar dari lubang hidung. Rasakan pada tubuh Anda. Adakah bagian tubuh yang terasa kaku? Rilekskan tubuh. Mulai dari otot-otot wajah, leher, punggung, kedua belah paha, amati pula apa yang Anda rasakan. Oke. Nggak bisa sampai selesai ya. Oke. Bagaimana perasaannya setelah melakukan teknik stop tadi? Anak Ibu? Jadi relax, Bu. Relax, Lebih rileks. dari Bu. relax. Jadi rileks. Bu. Iya. Jadi kita dalam sekolah, dalam bekerja, dalam apapun, pasti ada waktu kita stres, tegang, nggak tahu lagi mau mikirkan apa, seperti kita sekarang ya. Lalu ini menurut Ibu sangat bermanfaat untuk merilekskan kembali, merasakan kembali apa yang sudah kita rasakan, apa yang sudah kita lakukan. Setelah kita rasakan, setelah rileks, barulah kita melanjutkan pembelajaran kembali. Oke, setelah rileks, Ibu akan tanyakan siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Coba, singkat saja. Saya, Bu. Boleh, coba Yusran, anak pinter sekali ya, dari tadi aktif menurut Ibu. Sangat bagus. Coba Yusran. Setelah belajar hari ini, saya bisa mengetahui perbedaan dari soal cerita antara KPK dan FPB, Bu. Iya, mantap sekali. Sudah bisa bedakan ya, mana KPK, mana FPB dalam kehidupan sehari-hari. Lalu siapa lagi? Ada yang bisa? Ayo. Susanti, masih ada, Nak? Sudah mengerti. Saya, Bu. Sudah mengerti, Bu. Oh iya, belum mengerti ya. Nanti akan dijelaskan oleh teman-temannya. Kalau memang tidak mengerti, nanti datang ke Ibu lagi ya. Kalau yang lain ada yang belum mengerti? Sudah, Bu. Sudah ya? Ya, sangat bagus sekali. Jadi kesimpulannya adalah dalam menentukan KPK dan FPB kita harus kenali dulu. KPK adalah kelipatan. Berarti kalau ada kata-kata yang berhubungan dengan kelipatan itu artinya ke KPK. Lalu FPB itu pencariannya dengan faktor. Mungkin dari hasil evaluasi kalian tadi, menurut Ibu sudah 90% yang sudah mengerti menurut Ibu. Yang belum mengerti mungkin nanti akan Ibu adakan remedial untuk yang belum mengerti. Terima kasih. Kita ucapkan salam dan diakhiri dengan doa ya, dipimpin oleh Emil. Siap, Oke, Ibu. terima kasih. Oke, terima kasih banyak. Terima kasih banyak anak kami Emil yang sudah berani memimpin doa ke depan. Hari ini pembelajaran kita sudah berakhir. Selanjutnya nanti kita akan pembelajaran mengenai pecahan ya. Pembelajaran matematiknya mengenai pecahan. Jadi
Sebelum pulang, kalian berbaris dulu, bawa tasnya, berbaris, lalu Ibu akan menanyakan satu kata per orang ya sebelum pulang. Siapa yang tahu boleh keluar dari ruangan. Susanti, antonim dari gelap. Terang. Susanti paling depan Terang. ya. Oke, Terang, silakan terang. pulang. Ya. Lalu Yusran, antonim dari tinggi. Rendah. Oke, terima kasih anak-anak Ibu. Sudah boleh pulang semua ya. Selamat di jalan. Langsung pulang ke rumahnya ya, jangan singgah-singgah lagi. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Guru. Iya, makasih Bu Nuri, dari tadi kipas-kipas ya kepanasan ya Bu. Iya. Luar biasa sekali ya. Terima kasih banyak Ibu Nuri penyampaian dari ya peer teaching pada hari ini, dan juga merupakan peserta terakhir penutup untuk kelompok kita di sini, kelompok 2, dan sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Ibu Nuri, terus terang juga saya sangat memberikan apresiasi ya, karena memberdayakan segala sesuatu dari media sampai dengan bahan ajar serta ice breaking seperti itu. Dan di kegiatan penutup juga masih dilatih anak-anak untuk bermain seperti itu, dikemas dalam permainan untuk beberapa soal atau pertanyaan. Ya, terima kasih Ibu Nuri, dan mungkin teman-teman kami persilakan untuk raise hand ya. Baik ya, dari saya. Silakan Pak. Bu Nuri menggunakan model apa ya? Kooperatif, Pak. Cooperative learning ya. Iya. Ada ya, cooperative learning tipe apa ya? Mau pendekatannya saintifik Pak, Ya. tipe. Ya, terus ke kooperatif hanya kooperatifnya aja yang digunakan secara umum ya. Bukan Iya, Pak. kooperatif tipe-tipenya ada. Nah, di dalamnya ada tidak mereka mendiskusikan, ada tidak? Iya, tadi sebenarnya waktu membagikan LKPD itu mereka berdiskusi, cuman tadi iya. saya lanjutkan. Jadi di LKPD-nya ya yang mereka, jadi di lembar kerja peserta didik yang mereka selesaikan secara berkelompok Pak. kan. Jadi Iya, mereka Pak. mengerjakan satu pekerjaan yang oke lah. Saya kira sudah cukup ya, cukup ya. Untuk itu saya kembalikan ke Bapak Ibu ya, mahasiswa sekalian yang ada di kelompok ini, untuk ada yang mau menyarankan, ada yang mau bertanya tentang pengalaman Ibu tidak saat Ibu mendesain ini, silakan ya. Ini sudah peserta terakhir kan? Iya Pak, peserta terakhir. Ya. Oke, terima kasih Pak Mener, Pak dosen kita. Teman-teman, kami persilakan mungkin ada tanggapan. Mungkin juga bertanya ya terkait dengan beberapa aplikasi yang dipakai Ibu Nuri di sini. Memang saya penasaran juga dengan stick tadi Bu, karena memang sangat cocok ya di kelas tinggi seperti kelas saya juga. Ya, Ibu, ya nanti mungkin bisa di-share ya Bu di grup ya seperti Bu Nuri. Ibu Kadintan ya, sebenarnya sebenarnya saya melampiaskan hal yang tidak bisa saya lakukan di sekolah saya. Sekolah saya tidak bisa menggunakan ini karena nggak ada sinyal. Jadi ini kesempatan saya untuk menggunakan Google Jamboard. Di Google itu ada pilihan Drive, ada Jamboard, semuanya ada di situ. Iya. Makasih Bu Nuri, memang kendala juga ya sinyal jaringan. Di tempat saya juga ada sih, sinyalnya lumayan